Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'd. Akhwas sekalian dimuliakan Allah, hayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini. Allah memberikan pada kita semua taufik hidayah, kesempatan, kesehatan, hingga alhamdulillah kita kembali bermajelis ilmu di kesempatan hari ini. Pekan lalu saya minta maaf Bapak Ibu sekalian, belum bisa hadir membersamai, dan itu dikarenakan kami lagi tidak di Makassar ya. Pekan lalu, Senin lalu kami di Jakarta. Jadi kami minta maaf. Sudah saya sampaikan ke Pak Resnadi juga sebelumnya bahwa mohon disampaikan ke jamaah, Senin kemarin kita nggak bisa ngisi ya, karena posisi kami lagi ada jadwal di Jakarta juga. Kemudian yang kedua, hari ini insya Allah sebagaimana sebelum-sebelumnya kita mempelajari tafsir dan tadabbur Al-Quran, hari ini kita juga akan mempelajari tafsir dan tadabbur Al-Quran, yaitu tentang bagaimana Allah menguji para nabinya. Mengapa? Ya. Kenapa harus nabi itu diuji? Padahal mereka orang-orang yang disayang Allah. Yang kedua, mereka memang diutus Allah. Allah mengutus orang, Allah mengutus hambanya untuk memberikan hidayah kepada manusia. Tetapi kenapa Allah justru mempersulit? Ya. Kenapa justru Allah memberikan ujian-ujian yang luar biasa? Ya. Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Yusuf dilempar ke sumur, ya, Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun. Kenapa? Ya. Ini pelajaran berat ini. Ya. Bahkan dalam surah An-Nazi'at dikatakan, wa hal ataka haditsu Musa. Gimana alamin? Coba. Idnada, wa hal ataka dulu. Wa hal ataka haditsu Musa idnadahu rabbuhu bil wadi muqaddas itu. Terus idhab ila fir'auna innahu tagha. Terus qul hal laka ila an tazakka. Terus wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Terus fa'arahul ayatal kubra fakazzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Terus fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Oke, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Ternyata inna fi dzalik, kenapa Allah menguji Musa dengan adanya Fir'aun? Karena inna fi dzalika, karena sesungguhnya dari adanya Fir'aun, la'ibratan liman yakhsha, adalah peringatan bagi orang yang takut Allah. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, Allah menguji nabinya itu korban. Korban dari apa? Korban daripada apa yang Allah ingin titipkan kepada hamba-hambanya. Diuji Nabi Musa dengan Fir'aun. Supaya apa? Allah ingin titipkan cerita kepada hamba-hambanya yang sangat banyak di umat Muhammad, bahwa sehebat apa dirimu, sejago apa kamu, sehebat apa kekuasaanmu dibanding Fir'aun, yang kemudian akhirnya Allah matikan, lalu kemudian Allah tenggelamkan di lautan, sampai-sampai dia mengaku Tuhan. La'ibrah. Hikmah pertama yang kita bisa ambil, mengapa Allah menguji nabinya? Karena inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Coba ambil bukan terjemahannya, surah An-Nazi'at. Dalam kisah ini ikhwan, di sini kisah di mana Fir'aun mengaku Tuhan. Wa hal ataka haditsu Musa. Lihat cara Allah lembut, halus, untuk memberikan kepada kita pelajaran.
dibuatnya cerita Bapak Ibu sekalian. Allah bikin kisah-kisah. Makanya coba lihat ikhwan, 2/3 isi Quran bukan perintah larangan. Perintah larangan, salat jangan minum, jangan minum khamar, salat jangan berzina, itu sedikit ikhwan. Jangan berzina sedikit, ayat riba sedikit, sedikit semua. Yang paling banyak dalam Quran apa Bapak Ibu sekalian? Kisah. Bahkan ada satu surah khusus namanya Al-Qasas, kisah-kisah. Allah memulai dengan Al-Baqarah, setelah Al-Fatihah pembuka. Al-Baqarah, apa itu Al-Baqarah Ustaz? Kenapa bisa ada Al-Baqarah? Karena ada kisah Nabi Musa dengan siapa? Dengan Al-Baqarah, kaumnya dan sapi betina. Kisah atattakhidhu, iya, kisah tentang Nabi Musa, iya, menceritakan tentang Baqarah, sapi betina bersama kaumnya. Lalu ada Ali Imran. Siapa Ali Imran? Keluarganya Imran. An-Nisa, kisah tentang perempuan, banyak sekali sifat-sifat perempuan, banyak sekali kisah tentang wanita. An-Nisa. Al-Maidah, apa, kenapa dinamakan Al-Maidah? Apa Al-Maidah? Hidangan. Kenapa bisa buka surah Al-Maidah? Hembaran terakhirnya, halaman terakhirnya, karena kaumnya Nabi Isa minta hidangan dari langit, minta makanan dari langit Bapak Ibu sekalian. Makanya dinamakan Al-Maidah. Al-An'am, karena Allah bercerita tentang hewan-hewan ternak. Bahimatul An'am. Apa itu Bahimatul An'am? Ya onta, ya sapi, ya domba atau kambing, itu adalah Bahimatul An'am. Apalagi dengan Al-A'raf. Al-A'raf kisah. Siapa Ustaz punya kisah? Nanti ada orang yang dinamakan A'raf, Ashabul A'raf. Wa nada Ashabul A'rafi rijala. Dan ketika Ashabul A'raf, siapa itu Ashabul A'raf? Orang-orang Pak yang nanti di akhirat amalan kebaikannya ketika ditimbang dengan amalan keburukannya sama. Maka dikasih transit oleh Allah di sebuah bukit namanya A'raf. Bukit A'raf inilah nanti di mana semua orang yang amalan kebaikan, timbangan kebaikannya dan timbangan keburukannya sama. Disitulah kemudian mereka gemetar, khawatir. Lihat penduduk neraka, mereka takut. Lihat penduduk surga, mereka berharap. Tapi dosanya ada. Makanya mereka ditampilkan dalam Al-A'raf. Ini juga cerita Al-Anfal, ya, harta perang. At-Taubah, kalau Anda buka surah At-Taubah bukan tentang pertaubatan ya. At-Taubah banyak cerita tentang peperangan. Ma'rakah. Yunus, Nabi Yunus. Hud, Nabi Hud. Yusuf, Nabi Yusuf. Bahkan Yusuf adalah kisah terbaik dalam Quran. Kisah yang paling terbaik yang Allah ceritakan di muka bumi ini kisah Yusuf. Apa kata Allah dalam surah Yusuf? Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan padamu wahai Muhammad sebaik-baik cerita. Begitu seterusnya Bapak Ibu sekalian. Iya. Ar-Ra'd. Iya. Masuk Al-Hijr, Ashabul Hijr. Iya. Kemudian An-Nahl, lebah. Bahkan Al-Fil, gajah, semut, semua dibuat cerita oleh Allah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ayat yang dibaca Al-Amin tadi, An-Nazi'at. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Allah itu senang kalau kemudian Anda sadar, kita sadar dari kisah yang diceritakan, kita yang sadar sendiri untuk berubah. Allah nggak mau kalian terpaksa sholat supaya kalian sadar bahwa sholat itu bermanfaat. Tidak sombong supaya kalian sadar bahwa kalau saya sombong nanti seperti Fir'aun yang mengaku Tuhan. Coba kita lihat ceritanya. Antum maju akhir. Minta pinjam mic-nya. Ikhwan, siapa bisa ini mic tak? Ya. Ayo baca lagi ya. Kita baca dulu. Wa hal ataka haditsu Musa. Ini kisah-kisah pendek. Kisah yang paling banyak diulang Allah, kisah Nabi Musa. Makanya Nabi yang paling banyak namanya diulang oleh Allah, ceritanya diulang oleh Allah, Musa. Nabi yang Hah? Kenapa? Mau baca apa lagi? Hah? Iya nanti habis ini. Kisah yang paling banyak diulang dalam Quran bukan kisah Nabi Isa, bukan Nabi Adam, bukan, tapi Nabi Musa. Tapi kisah terbaik
Itu Nabi Yusuf. Kenapa dia dinamakan kisah terbaik? Salah satu sebabnya adalah karena kisahnya bisa berlaku sampai akhir zaman. Semua yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah kisah yang sangat relevan untuk setiap umat, untuk setiap kaum, untuk setiap waktu, untuk setiap masa. Coba kita baca nih satu di antara kisah mengapa Allah menguji nabinya. Lihat, wahal ataka haditsu Musa. Ayo. Sudah sampailah kepadamu Muhammad Isa Musa. Coba lihat cara Allah. Lihat Pak. Dan ini kata-kata ini ada di Toha. Wahal ataka haditsu Musa. Sudah sampaikah kepadamu wahai Muhammad cerita Nabi Musa? Allah cerita supaya kita ambil apa? Lihat. Ayo, idnadahu. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah Tua. Inilah yang dinamakan kalimullah, dipanggil langsung oleh Allah. Di mana? Di Tua, lembah namanya Tua. Kalau di dalam surah Toha, fakhla'na alaik, lepas sendalmu wahai Musa. Innaka bil wadil muqaddasi Tua. Kamu berada di lembah yang suci, namanya lembah Tua. Jadi di mana Nabi Musa berbicara dengan Allah? Lembah Tua. Apa Pak? Jadi Anda kalau ditanya di mana Nabi Musa, kenapa Nabi Musa dijuluki kalimullah? Orang yang berbicara langsung dengan Allah di bumi ini. Di mana tempatnya Ustadz? Di lembah namanya Tua. Ayatnya di mana? An-Nazi'at. Ayat berapa situ? 16. Ayat 16. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi Tua. Dalam surah Toha, fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi Tuwa. Oke? Lanjut. Kemudian idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi Tuwa. Idhhab. Suruh pergi ke mana nak? Idhhab. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Idhhab ila fir'aun. Nah, suruh pergi ke mana? Ayo baca. Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Innahu tagha. Siapa yang melampaui batas? Fir'aun. Jadi subhanallah, dalam kisah inilah, coba lihat. Dalam kisah orang langsung ambil dua pelajaran, Pak. Pelajaran orang baik diikuti, pelajaran orang buruk dihindari. Coba kalau saya bilang, kamu jangan sombong. Itu sombong untuk orang yang tidak baik. Lalu saya katakan, nah, kamu harus rendah hati. Itu berarti untuk orang baik. Hikmahnya Allah banyak cerita dalam Quran, enak mengajarnya supaya Allah, bayangkan ini, Allah Rabbus samawati wal ard, Tuhannya langit dan bumi, supaya Allah ingin kalian, kita hambanya sadar dengan sendirinya tanpa dipaksa. Yang kedua, supaya satu kali bercerita langsung ada dua hikmah. Hikmah orang baik, hikmah orang buruk. Coba bayangkan. Dan inilah manfaat dari kisah. Mengapa Allah menguji nabinya, Bapak Ibu sekalian? Karena di dalamnya ada hikmah. Ya. Itnadahu rabbu bil wadil muqaddasi Tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka? Faqul hal laka ila an tazakka. Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari dosa-dosamu? Coba lihat. Di sini hikmah luar biasa. Orang yang seperti Fir'aun masih diberikan oleh Allah kesempatan berkali-kali, Pak. Jadi jangan salah. Jangan kemudian kita mengatakan Allah tidak adil, tidak memberikan kesempatan orang-orang untuk bertobat. Tidak, Pak. Setiap orang itu pasti ada kisah di balik hidupnya. Dia sudah pernah mendapatkan ajakan itu. Bahkan Fir'aun, Pak, berkali-kali itu kalimat idhhab ila Fir'aun, pergilah ke Fir'aun. Artinya masih diajak, padahal ini orang sudah mengaku Tuhan, melampaui batas. Subhanallah. Oke, lanjut. Idhhab ila Fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila alamin wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Engkau akan aku bimbing ke jalan Allah, kata Nabi Musa. Terus fa'arahu ayatal kubra. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Mukjizat yang besar. Apa mukjizat yang besar? Bukan membelah lautan ya. Mukjizat yang besar di sini Bapak Ibu sekalian adalah tongkat menjadi ular. Ular besar. Fa'arahul ayatal kubra. Apa kata Fir'aun? Fakadzdzaba wa'asa. Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Mendustakan, dia bilang itu sihir kamu aja Nabi Musa. Bahkan setelah itu dia panggil semua sahara. Sahara itu penyihir. Dia kumpulkan semua. Dia tawarkan, siapa yang bisa mengalahkan Musa, maka aku akan berikan dia kesempatan untuk menjadi orang yang paling dekat dengan aku. Kata Fir'aun ini. Ditawarkan jabatan untuk menjadi orang yang dekat dengan Fir'aun. Fakadzdzaba wa'asa. Terus summa adbara yas'a. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menentang Musa. Dia berpaling, maksudnya dia pergi, dia cari cara untuk mengalahkan Nabi Musa. Diuji lagi Nabi Musa. Summa adbara yas'a. Terus fahasyara fanada. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya. Dia berseru Pak, lihat ini. Fahasyara fanada. Lihat apa yang dia bilang. Coba ini, lihat ini. Inilah orang yang paling sombong karena dia mengatakan ini. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Coba lihat apa yang dia bilang Fir'aun. Faqala ana rabbukumul a'la. Nauzubillah. Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Aku Tuhanmu, sudah mengaku Tuhan paling tinggi lagi. Makanya subhanallah Bapak Ibu sekalian, doa sujud Rasulullah SAW mengajarkan kita biqaulihi subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, pas sujud. Kenapa? Supaya kita menghindarkan diri dari semua kesombongan. Yang mengatakan dia Tuhan paling tinggi itu hanya ini makhluk Pak. Kalau mengaku Tuhan banyak, tapi mengaku Tuhan paling tinggi hanya Fir'aun. Belum lagi Pak ada kisah. Kalau orang Makassar bilang kisah patotoainya. Dia bilang sama Haman. Dia katakan sama Haman untuk mengejek Musa. Dia katakan, wahai Haman, bangunkan aku tangga ke langit supaya saya lihat itu Tuhannya Musa. Ada beda yang namanya Tuhan, namanya Allah. Coba patotoai. Fir'aun Pak. Diuji Nabi Musa, diusir. Diuji Nabi Musa, dia mengatakan dirinya Tuhan. Fir'aun ini diuji Nabi Musa, dikumpulkan semua penyihirnya untuk mengalahkan dia. Diuji Nabi Musa, ingin dibunuh. Subhanallah, Nabi Musa. Iya. Faqala ana rabbukumul a'la. Terus apa yang terjadi? Fa'akhadahu Allah nakalal akhirati wal ula. Allah hukum. Gimana caranya? Lanjut. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia. Azab di akhirat dan siksaan di dunia. Ya, subhanallah. Ini yang kemudian dinamakan dengan celaka dunia dan akhirat. Tapi apa yang menjadi hikmah? Pendek-pendek Pak. Nah itu kisah Nabi Musa. Nah ini perlu dipahami. Kisah Nabi Musa dalam Quran itu seringnya kayak gini. Pendek, 10 baris, 10 ayat. Ya, beda dengan Yusuf yang dari awal ayat sampai mungkin hampir 100 ayat. Kisahnya lanjut terus Nabi Yusuf. Kalau Musa sedikit-sedikit Pak, tapi banyak. Makanya dia Nabi yang paling banyak disebut namanya. Nabi yang paling banyak diceritakan kisahnya. Karena musuhnya juga paling luar biasa Pak. Ya. Raja yang zalim, penguasa yang zalim. Makanya banyak kisahnya, karena banyak sekali masalahnya. Ini Fir'aun. Belum lagi ada kaumnya namanya Qarun. Belum ada lagi ada Samiri. Banyak kisah di dalam Nabi Musa alaihissalam. Oke, lanjut terakhir. Inna fi dzalika la
ibratan liman yakhsha. Nah, fi dzalika, apa kata Allah? Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Bagi orang yang takut kepada Allah. Maka mengapa Allah menguji nabinya, Pak? Karena ada pelajaran bagi orang yang takut. Tidak mungkin Pak Anda takut itu bertakwa. Karena ciri orang bertakwa adalah dia takut sama Allah. Ya, duduk. Ya. Ciri orang bertakwa adalah dia takut sama Allah. Takut berbuat dosa, takut terlambat menunaikan kewajiban, takut tidak sempurna dalam beragama. Orang-orang yang kemudian takut sama Allah, itulah yang dikategorikan orang bertakwa. Maka siapa itu orang bertakwa? Orang yang takut sama Allah. Bagaimana cara Allah memberikan ketakutan dalam hati mereka? Allah berikan cerita-cerita orang-orang sebelumnya, supaya jadi pelajaran, Pak. Kalau besok-besok Anda jadi raja, besok-besok Anda jadi penguasa, Anda jangan terlalu sombong. Karena dulu juga ada penguasa di zaman Musa yang bahkan itu penguasanya sangat zalim, bernama Fir'aun. Yang ternyata itu semua jadi kisah yang akhirnya Allah berikan kepada kita supaya kita sadar bahwa ternyata hikmah di antara Allah menguji nabinya atau menguji orang-orang saleh setelah nabinya. Kalau ada di antara kita yang saleh, Bapak Ibu sekalian, yang sudah taat pada Allah, semakin taat beribadah, yakin taatmu biasanya berbanding lurus dengan ujianmu, Pak. Bahkan ada rumus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyaddun nas bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya para nabi. Tsumma salihina min ba'dihim. Lalu orang-orang soleh setelahnya. Tsumma salihina min ba'dihim. Lalu orang-orang soleh setelahnya. Maka kata para ulama, Anda bisa mengukur ujian seseorang biasanya dengan kesolehannya. Sebaliknya, Anda juga bisa mengukur kesolehan seseorang biasanya dengan ujiannya. Semakin banyak ujiannya orang, biasanya semakin soleh dirinya. Ini ukuran yang luar biasa. Bagaimana seseorang itu diuji oleh Allah. Sekarang buka surah Yusuf, ikhwan. Tadi kita dari An-Nazi'at, kita pindah ke Yusuf. Lihat bagaimana, mengapa Allah menguji nabinya. Ya. Buka di surah Yusuf. Surah Yusuf itu surah yang ke 12. Ya. Kita lihat bagaimana Yusuf ketika kemudian diuji oleh Allah. Ya. Buka ayat 33. Ya, sudah? Ayat 33 surah Yusuf. Ketika Allah menguji Nabi Yusuf, dilempar ke sumur. Oke, singkat cerita, ini panjang ya ceritanya. Dan inilah kisah terbaik dalam Quran. Kita mulai tadi dengan kisah Nabi Musa, karena Musa adalah kisah yang paling banyak diulang dalam Quran. Kisah Yusuf, kisah terbaik dalam Quran. Oke, sudah ketemu ayat 33. Sebelum kita lihat ayat 33, mari kita ambil sedikit ya. Ini tentang godaan wanita. Ya. Ayat 30. Ya. Kita baca 3 ayat sebelumnya. Ya. Sudah? Mulai ayat 30 ya. Ini ketika sudah terjadi fitnah. Apa fitnahnya? Fitnahnya Nabi Yusuf dituduh dia yang ingin ya, melakukan perbuatan ya, yang tidak pantas kepada istri raja. Sampai kemudian akhirnya dia masuk ke dalam penjara, lalu tersebar di wanita-wanita yang ada di situ bahwa bahwa istri raja tergoda dengan seorang pemuda yang datang dari desa. Kira-kira begitu. Ini Yusuf sudah dalam penjara, Pak, ikhwas sekalian. Ya. Ayo nak, siapa? Kita ya, pinjam. Ada aja terjemahnya itu. Ya.
Ya, oke, baca. Saya baca ya. Wa qala niswa. Coba lihat Qurannya ya, surah Yusuf ya. Biar lebih nyaman tadabburnya. Kita memang setiap Senin kita belajar tadabbur. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi. Ya, setelah. Oke. Dan perempuan-perempuan di kota berkata. Perempuan-perempuan di mana? Di kota. Jadi pembicaraan ini Nabi Yusuf, karena dibilang ada seorang laki-laki, anak muda yang berhasil membuat jatuh hati istri raja. Akhirnya gara-gara ini anak muda, dia dipenjara karena dia berusaha menggoda. Ini yang tersebar bahwa ini anak muda menggoda ini istri raja, dan ini istri raja mau sama ini anak muda. Akhirnya mereka kayak diceritakan. Wa qala niswatun fil madinah. Mereka berkata, perempuan-perempuan di tengah kota, imra'atul aziz turawidu fataha an. Ulang. Istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Istri Al-Aziz. Istri Al-Aziz siapa itu istri Al-Aziz? Istri raja menggoda pelayannya. Coba, ini tersebar di Madinah. Istri raja menggoda pelayannya, Nabi Yusuf. Kemudian qad syaghafaha hubba. Apa artinya qad syaghafaha hubba? Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Siapa yang membuat mabuk cinta? Yusuf, karena ganteng banget. Masya Allah. Sampai istri raja tergoda. Oke, sudah. Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata. Coba lihat Yusuf, Pak. Dia dizolimi kakaknya. Usbah, 10 orang kakaknya. Melempar dia ke sumur. Lalu dia bawakan kaos bohongan yang penuh dengan darah. Lalu dia sampaikan ke ayahnya Yusuf. Atau ayahnya itu juga orang. Kakak-kakaknya. Yang mana mereka ini satu bapak beda ibu. Makanya dikatakan ikhwatun lil ab. Saudara sebapak. Tapi 10 orang, Pak. Satu bapak, bayangkan, bapaknya Nabi Yakub. Bayangkan dia bawakan baju kosong, baju yang penuh dengan darah, baju bohongan. Lalu kemudian dia katakan Yusuf sudah ditangkap atau sudah dimakan serigala. Semenjak itu Yusuf tidak ada lagi kabar. Lihat, Pak, berpindah ini Nabi Yusuf dari satu ujian ke ujian. Ujian pertamanya dendamnya kakak-kakaknya. Masuk, kasihan, diambil lagi sama pembeli yang di sumur, dijual murah lagi kodong ini Yusuf. Sampai akhirnya sampai dia di kerajaan, difitnah lagi. Gara-gara apa? Kegagalannya. Jadi dendam kakaknya musibah, kegagahannya musibah. Padahal kan kegagahan itu kan mestinya jadi nikmat, tapi enggak bagi Yusuf. Ujian juga. Coba lihat hidupnya ini Yusuf, ujian semua, Pak. Punya kakak benci dia, ujian. Wajah gagah, ujian. Nah, sekarang lihat. Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa'atadat lahunna muttaka'a. Lanjut. Maka ketika perempuan itu mendengar, kasih besar-besar suara tak. maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka. Siapa perempuan itu? Istri raja. Ketika dia sampai di telinganya bahwa dia dibicarai oleh perempuan-perempuan di kota, bahwa dia tergoda dengan seorang laki-laki pelayan, yang nggak ada yang kenal, maka dia melakukan sesuatu. Apa yang dia lakukan? Ayo. Diundangnya lah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Disiapkan tempat duduk, Pak. Seperti saya duduk seperti ini. Oke, diundang. Oke, duduk. Wa'atadat lahunna muttaka. Ini namanya muttaka, duduk. Makanya dalam Al-Quran orang-orang di surga itu duduk di atas dipan-dipan. Apa bahasa Qurannya? Muttaki'ina. Muttaki'ina, duduk seperti ini. Oke?
Terus apa yang dilakukan oleh istri raja Bapak Ibu sekalian? Lihat. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina. Dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau. Dikasih pisau, Pak. Oke. Duduk, ini pisau. Kemudian wa qalat ikhruj 'alaihin. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Baik. Dikasih apa? Pisau. Di depan pisau itu dia dikasihkan bawang. Disuruh untuk kupas itu bawang. Kemudian istri raja bilang sama Yusuf, keluarlah. Wa qalat ikhruj 'alaihin. Wa qalat ikhruj 'alaihin, keluarlah wahai Yusuf. Apa kata Allah? Lanjutan kisahnya. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillah ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepadanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Melukai tangannya, Pak. Itu lagi motong bawang, tiba-tiba bukan bawang dia potong, Pak, tangannya dia iris. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Begitu gagahnya ini orang. Maka ada dalam hadis dikatakan, tidak ada lagi orang yang lebih gagah dari Yusuf. Dari Adam sampai nanti akhir zaman, manusia yang paling Masya Allah rupanya gagah Yusuf. Kesempurnaan kegagahan ada pada Yusuf. Dan ternyata itu bukan nikmat, tapi justru jadi ujian baginya. Lihat Pak, Nabi itu dititipi nikmat aja jadi ujian, Pak. Ini kita belum bahas Sulaiman, yang Masya Allah luar biasa lagi nih. Ini waktu ini yang enggak cukup ini. Nanti kita bahas mudah-mudahan pekan depan. Ini kita baru bahas dua nabi, Pak. Musa juga cuma sepenggal kisah. Ini sekarang Yusuf, ini juga cuma sepenggal kisah. Kita mau belajar nih, nabi-nabi itu kan bukannya orang-orang paling dekat dengan Allah. Kenapa Allah uji? Kenapa biar gagah saja jadi ujian? Subhanallah. Ada hikmah, Pak, besar di sana, supaya kita nggak gampang mengeluh, Bapak Ibu sekalian, dan supaya kita nggak gampang sombong dan berbangga hati kalau kita dititipi nikmat. Kadang-kadang nikmat yang didatangkan dengan Allah bersamaan dengannya ujian, seperti Yusuf, kegagahan bersamaan dengannya penjara, jauh lebih baik daripada nikmat yang mendatangkan kesombongan, yang bersamanya nanti di akhirat neraka. Na'udzubillah. Baik, sedikit lagi. Iya. Kita dua kisah aja dulu ini. Apa kata Nabi? Apa kata istri raja? Qalat fadhalikunna alladhi lumtunnani fi wa laqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam wa la in lam yaf'al ma amuruhu la yusjanan wala yakunan minas sagirin. Ayo. Dia istri raja berkata. Dia istri raja berkata, ketika sudah diiris ini tangan-tangannya ini semua. Iya. Tadi apa dia bilang? Ada tadi yang dia puji bilang hasya lillah ma hadza basyara. Kau pun terjemahkan itu, Pak? Seraya mereka berkata. Ketika dia iris tangannya, itu perempuan semua bilang apa, Bapak Ibu sekalian? Maha sempurna Allah. Maha sempurna Allah. Ini bukanlah manusia. Ini bukan manusia ini. Subhanallah. Terus, in hadza illa malakun karim. Ini benar-benar malaikat yang mulia. Bayangkan Yusuf sampai dikira malaikat, Bapak Ibu sekalian. Saking gagahnya, bersih, tidak pakai skincare, Jibu. Putih, Masya Allah. Gagah. Tapi ujian, Bapak Ibu sekalian. Kita ini gagah pakai skincare juga, pakai pembersih juga, dan itu membuat kita kayak sombong sekali di naudzubillah. Coba, ujian kekuasaan Fir'aun sudah ada, ujian wanita Yusuf, belum lagi ujian kegagahan Yusuf.
Belum lagi ujian dalam penjara, kesabaran. Waduh, banyak sekali. Kalau kita mau kupas semua ujiannya Nabi, Pak, hampir semua kisah Nabi isinya ujian, Bapak Ibu sekalian. Bahkan Sulaiman dengan semua tentara-tentaranya, dia menganggap semua nikmatnya itu ujian. An-Naml qala hadza min fadli rabbi. Sulaiman mengatakan, ini semua karunia dari Allah Tuhanku. Liyabluwani. Cuman untuk satu hal, satu tujuan. Liyabluwani, untuk mengujiku, kata Sulaiman. Aashkuru am akfur. Apa aku syukur nikmat atau aku kufur nikmat? Subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, merasa diuji Allah itu penting. Hikmat terbesar yang kedua dari kenapa Allah menguji nabi-nabinya, agar muncul kepada umat Nabi kita Muhammad SAW. Kita ini selalu ada perasaan bahwa kita ini sedang diuji Allah. Kasih nikmat ujian, kasih musibah ujian, semuanya ujian, Pak. Ya. Oke, apalagi tadi qalat fadalikunna. Dia istri raja berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku. Itulah orangnya. Istilahnya kalau kita bahasa Makassarnya, saya tidak tahu apa bahasa Bugisnya. Kalau anak muda biasa dibilang itu dipacik dai. Apa dipacik dak? Ya. Maksudnya diberikan itu yang kau hina saya, sekarang kamu juga kan? Iya. Kamu juga tergoda kan? Kamu juga, oh ya, gimana melihat dia? Ya, subhanallah. Di situ ikhwan. Oke, terus. Dan sungguh aku telah menggoda untuk menunjukkan dirinya, tetapi dia menolak. Coba lihat. Aku sudah menggoda. Sedangkan ini istri raja, Pak, dikatakan kecantikannya luar biasa. Ya. Bahkan dalam sirah Nabawiyah, ini istri diantara semua istri-istri raja. Ya, beberapa ulama menuliskan bahwa istri, ada yang mengatakan namanya Zulaikha. Cuma itu tidak pasti ya, tidak boleh dikasih pasti itu bahwa namanya Zulaikha. Sebahagian menafsirkan bahwa namanya Zulaikha. Ada, tapi tidak boleh dipastikan karena tidak ada riwayat yang sharih, yang sahih bahwa itu namanya Zulaikha. Oke? Dikatakan ini istri diantara raja-raja yang ada, ini diantara istri raja yang paling cantik. Istri yang raja di zaman Nabi Yusuf, menggoda laki-laki yang paling gagah seluruh dunia, Yusuf. Orang cantik ketemu orang gagah, Pak. Dan dia katakan, saya sudah menggoda dia. Fasta'sam. Apa arti fasta'sam? Tapi dia menolak. Dia menolak, Pak. Apa kata Yusuf ketika digoda? Ketika pintu semua tertutup, jendela semua tertutup, qala ma'adallah. Dia katakan, aku berlindung pada Allah. Bayangkan. Oke, terakhir dia katakan, wa illam yaf'al ma amuruh. Lanjut. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, La yusjananna. niscaya dia akan dipenjara. Dipenjara. Oke, sudah dipenjara. Wa la yakuna minas sagirin. Dan dia akan menjadi orang yang hina. Oke, sekarang lihat apa intinya ini kisah Yusuf. Kalau tadi dalam kisah Nabi Musa, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sungguh dalam kisah itu ada pelajaran. Jadi mengapa Allah menguji nabinya? Karena ada pelajaran yang dititip untuk umat nabinya dan umat setelahnya, yaitu kita umat Rasulullah. Sekarang lihat mengapa Allah menguji nabinya yang kedua? Karena ayat setelahnya. Lihat ya. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Siapa ajakan mereka? Perempuan. Terkadang, Pak, perlu Anda munculkan ini kalimat di dalam hati Anda untuk menguatkan diri Anda dalam keimanan. Katakan, ya Allah, miskin lebih baik daripada saya kaya maksiat. Katakan, ya Allah, kaya rajin bersedekah jauh lebih baik daripada kaya berfoya-foya. Semua ujian, Pak, kalau kita mencoba menikmatinya dalam bentuk seperti ini, nyaman. Ini hikmah.
Ketika Yusuf harus mengatakan, qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya. Kata para ulama, ketika Yusuf mengatakan penjara lebih baik bagiku, inilah bentuk keridhaan. Mengapa Allah menguji nabinya? Supaya Allah melihat keridhaan nabinya atas takdir Allah kepadanya. Dan terkadang Pak, tersiksa sedikit di dunia, tapi dekat dengan Allah jauh lebih baik daripada menikmati kehidupan dunia tapi jauh dari Allah. As-sijnu ahabbu ilayya. Ya. Lanjut. Mal. Jika aku tidak engkau hindarkan dari Sama mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh. Aku termasuk orang yang akhi. Ya, waktu ini sangat terbatas Bapak sekalian. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada ini. Kalau kita tadaburi kisah-kisah Nabi Pak, ngeri. Belum saya cerita kisah Nabi Ayub ditinggal istrinya Pak, karena jijik itu istrinya lihat Ayub. Padahal ini Ayub kaya raya Bapak Ibu sekalian, punya banyak kebun, banyak pegawainya, sampai kemudian pegawainya semua minggat, kabur, gak ada yang kuat. Akhirnya kemudian juga jatuh miskin. Setelah jatuh miskin dikasih sakit, sudah dikasih sakit ditinggal anaknya dulu, baru tinggal istrinya. Wa ayyuba idnada rabbah. Nanti kita bahas Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ya pekan depan saya insyaallah balik. Ini hari Ahad saya balik. Ya, saya Kamis ke Jakarta, Ahad saya balik insyaallah Senin depan. Ya, Paris Nadi insyaallah Senin depan. Kita lanjutkan episode kedua. Mengapa Allah menguji nabinya? Ya. Ambil penggalan kisah-kisah sedikit-sedikit. Belum kita bicara tentang Ibrahim yang mau dibakar Bapak Ibu sekalian, masih muda. Allahu Akbar. Banyak kisah-kisah. Ya, nanti kita bahas lagi pekan depan. Mudah-mudahan kita disehatkan Allah, dikuatkan Allah. Jadi 2 poin pertama, mengapa Allah menguji nabinya? 1, supaya jadi pelajaran bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat-umat setelahnya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang paling penting juga mengapa Allah menguji nabinya? Agar Allah mengetahui keridhaan nabinya. Ridha enggak nabi itu? Ridha. Dan Yusuf mengatakan as-sijnu ahabbu ilayya. Penjara lebih baik bagiku. Kata para ulama, ini kalimat keridhaan. Ridhanya seorang Yusuf tentang takdirnya dari Allah, supaya dia ridha ketika dia masuk ke dalam penjara. Bahkan dia mengatakan penjara lebih baik bagiku. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kebenaran dari Allah, kesalahan dari saya minta maaf dan saya memohon ampun pada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.